Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, sebuah nikmat yang agung yang kadangkala kita lupa mensyukurinya. Itu nikmat menuntut ilmu. Pernahkah kita renungkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak pernah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan, kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Maka nggak ada kata terlambat orang belajar dalam semua kondisi, bahkan dalam kondisi yang sulit pun, dalam kondisi ajal hendak menjemput. Kalau kita membaca sejarah para ulama, ketika dia mendengarkan sebuah ilmu di waktu kematian telah hampir mendatanginya, dia tetap mencatat ilmu tersebut. Kita sampai ke bab tentang berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, dan menjaga tali silaturahim. Bab ini tidak asing lagi buat kita. Akan tetapi kita masih sering mendengarkan berita, kisah anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita masih suka membaca kisah-kisah orang yang bertikai dengan saudaranya, yang tali silaturahimnya diputuskan gara-gara masalah yang sepele atau gara-gara bangkai di dunia ini, yaitu harta. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tatkala Allah memberikan orang tua yang masih hidup, karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal dari berbakti kepada keduanya. Tatkala kita mendapati orang tua kita sudah sepuh, itu kesempatan untuk berbakti. Tapi memang kesibukan mencari harta kadangkala menyebabkan anak jauh dari orang tuanya, atau kesibukan untuk menegakkan agama Allah menjadikan sebagian orang jauh dari orang tuanya. Bahkan tidak sedikit kawan-kawan yang tidak dapat mendampingi orang tuanya di masa-masa sulit orang tuanya. Bahkan orang tuanya meninggal dunia, dia pun tidak ada di samping kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti kita tidak dapat berbakti. Kita tetap bisa berbakti dalam kondisi apapun. Barakallahu fiik, kita akan membaca beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat ini kita telah membacanya di pembahasan sebelumnya, karena ada banyak perintah Allah di satu ayat di surat An-Nisa ayat 36 ini. Perintah yang pertama adalah tauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik. Perintah yang paling agung di dalam agama kita adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada anak yang berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada tetangganya, bermanfaat buat negerinya, bahkan dia menemukan sesuatu yang berguna
untuk umat manusia. Tapi dia melakukan satu dosa, yaitu kesyirikan, nggak ada harganya semua peran yang dia berikan dan manfaat yang dia telah berikan kepada manusia. Kenapa? Karena kita tahu satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Fulan baik, fulan anak berbakti, sayangnya satu, dia berbuat syirik. Habis. Maka perintah berbuat baik kepada manusia itu dimulai dengan perintah berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi standar orang itu baik. Yang pertama adalah dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Jadi kalau dia, ini jadi syarat insya Allah. Jadi kalau ada mata pelajaran di sekolahan, ada satu pelajaran yang menjadi penentu. Yang lainnya ini tambahan. Masya Allah, tuh anak di pelajaran penentu ini baik. Pelajaran yang lainnya mungkin kurang. Dia lulus. Jadi kalau di materi wajib ini dia gagal, kemudian di materi tambahan yang lainnya yaitu sukses, tetap nggak lulus dia. Kan bagus nilainya, tetap nggak lulus. Ini loh, materi yang harus dia lewati, yang wajib dia lewati. Lainnya cuma tambahan. Maka Allah perintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena tekankan berkaitan dengan tauhid dan larangan berbuat syirik. Karena ternyata di masa-masa sulit, kadangkala orang itu lari ke selain Allah Azza wa Jalla. Mencari kesembuhan, mencari rizki, mencari pekerjaan. Dengan melakukan ritual-ritual kesyirikan. Hati-hati. Kemudian Allah perintahkan wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Sebelum kepada yang lainnya. Sebelum kepada kerabat lain, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada orang-orang yang terputus dalam perjalanan, budak-budak hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kau berbuat baik kepada orang tua dulu, kemudian lanjut kepada yang lainnya. Allah tuh gak suka dengan orang-orang yang berbangga diri, lagi sombong. Siapapun engkau adalah makhluk yang mendapatkan tugas mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Setinggi apapun jabatanmu, engkau adalah anak pangkatnya ketika memandang kepada ayah bundamu. Engkau mau jadi jenderal, tapi tetap engkau dipanggil nak, karena kau anak. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.